Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Desti Wulandari. Halo teman-teman, di video kali ini aku akan membahas mengenai materi TIU, yaitu materi hitung cepat. Sesuai namanya, hitung cepat berarti diperlukan kemampuan kita untuk dapat menghitung soal, untuk dapat menjawab soal secara cepat ya teman-teman. Meskipun soalnya itu sebenarnya mudah ya, hanya saja nanti cara pengerjaannya itu biasanya suka panjang teman-teman. Makanya kita harus mengetahui trik cepat menyelesaikan soal tersebut. Nanti aku akan share beberapa soal berikut cara cepatnya, trik cepat mengerjakan soalnya. Makanya kalian jangan sampai skip video ini, pokoknya tonton terus sampai selesai. Tapi sebelumnya aku mau mengingatkan buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa dulu untuk subscribe supaya nanti kalian tidak ketinggalan video aku selanjutnya. Karena nanti aku akan banyak share video ataupun materi informasi mengenai CPNS. Sebelum kita ke soal, siapkan dulu alat tulis, buku, pulpennya untuk kalian mencoret-coret menghitungnya. Jadi jangan hanya kalian fokus aja menonton video, kalian juga harus sambil menghitung ya, supaya nanti bisa melatih kemampuan menghitung kalian. Tanpa menunggu berlama-lama, mending kita langsung aja ke soal dan pembahasannya. Oke, teman-teman, kita mulai di soal yang pertama. Di sini ada 333,66 dibagi 66,3 sama dengan titik-titik. Ya, kita cari hasilnya. Di soal seperti ini, apabila kita mengerjakannya dengan cara yang rinci ya, dengan cara di koma-koma perkalian kayak gitu, maka akan membutuhkan waktu yang lama ya teman-teman. Maka dari itu kita harus punya strategi nih dalam mengerjakan soal. Apalagi jika kita lihat di sini pilihannya itu angkanya berbeda ya. Angkanya berbeda jauh gitu. Jadi ini bisa digunakan dengan cara pendekatan itu supaya lebih memudahkan kita dalam menghitung dan juga lebih menghemat waktu, karena ketika mengerjakan soal itu seperti sedang dikejar-kejar oleh waktu ya. Kita kembali lagi ke soal. Di sini aku akan menggunakan pendekatan, yaitu menjadi 300 dan 60. 333 kita ambil pendekatannya menjadi 300, dan 66,3 kita ambil pendekatannya menjadi 60. Kita cari bilangan yang mudah dibagi ya. Kalau misalkan mengambil pendekatannya itu 330 sama 66 itu akan sedikit susah ya. Makanya kita ambil pendekatannya ke 300 dan 60 supaya lebih mudah. Jadi hasilnya itu adalah 5. Kita cari di pilihan mana yang hasilnya 5, yaitu yang A. Berarti jawabannya itu adalah 5,03 teman-teman gitu. Coba aja teman-teman cek pakai kalkulator apakah jawabannya benar atau salah. Selanjutnya, next ke nomor yang kedua. Di sini ada 355,272 dikurangi 127,34 ditambah 7,246. Kita hitung ya, kita pakai cara pendekatan juga nih teman-teman supaya memudahkan kita. Kita hitung dulu angka bilangan di depan komanya dulu ya. Kita coba hilangkan komanya dulu. Berarti bilangannya itu menjadi 355 dikurangi 127 ditambah 7. Selanjutnya kita bisa dapatkan hasilnya itu adalah 120. Yaitu ini 127 ditambah 7. Negatif 127 ditambah 7 hasilnya adalah
120 atau negatif 120. Maka hasil akhirnya itu adalah 235. Kita cari di pilihan ganda angka yang mendekati 235. Oke, kita cari. Berarti angka yang paling mendekati yaitu angka yang C. Hasilnya adalah 235,178. Gitu, mudah kan ya kalau kita menggunakan cara pendekatan. Jadi kita bisa lebih menghemat waktu. Kita next ke soal yang ketiga, yaitu dalam kurung 17 kali 125 tambah 83 dikali 125 dibagi 25. Kita lihat teman-teman, ingat ya, kalau misalkan ada angka di dalam kurung dan angkanya itu ada yang sama perkaliannya ya. Ini kali 125 dan ini kali 125. Berarti itu kita bisa menggunakan cara distributif ya. Sehingga bisa memudahkan kita nih dalam menghitung. Caranya bagaimana? Caranya itu adalah 125 berarti dikali 17 ditambah 83. Jadi 125-nya hanya ditulis satu kali. Lalu dibagi 25. Kita tulis pembagiannya itu menjadi per. Ya, supaya lebih memudahkan kita lagi ini juga. Jadi nanti bisa dicoret dan yang bawah juga dicoret, yaitu sama-sama bisa dibagi bilangan 25. Yang atas dibagi 25 berarti dapat 5 dan yang bawah itu dapat 1. Kita jumlahkan 5 kali 17 tambah 83 hasilnya adalah 100, maka hasilnya adalah 500. Kita cari di pilihan apakah ada yang hasilnya 500? Nah, yang E. Mudah bukan ya? Diingat ya, kalau misalkan ada di dalam kurungnya kalinya ada 2 kali dengan angka yang sama, berarti kita bisa menggunakan cara distributif. Oke, diingat. Kita next ke soal yang keempat. 180 dibagi 6 dikuadratkan, dikurangi 130 dikurangi 101 dan dikuadratkan juga sama dengan, kita hitung. Kalau kita hitung ini pakai cara yang biasanya itu panjang banget ya dan lama juga, maka di sini aku punya triknya nih teman-teman, harus diingat ya, ditulis di buku catatan kalian. Kalau ada kuadrat-kuadrat gini kita pakai selisih 2 kuadrat ya. Kalau ada selisih ini dikurangi dan ini 2 kuadrat, ini juga 2 kuadrat, mencari selisihnya kita pakai cara A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan, ini caranya nih teman-teman, A tambah B sama A kurangi B. Ya, diingat A tambah B dikali A kurangi B. Kita hitung dulu. Yang pertama, 180 dibagi 6 yaitu dapat 30 ya. 180 dibagi 6 30 dikurangi 130 dikurangi 101 hasilnya adalah 29. Jangan lupa ini masih dikuadratkan. Sekarang kita pakai cara yang selisih 2 kuadrat ini. Oke, berarti A ditambah B. Ini A, ini B ya. 30 ditambah 29 hasilnya itu adalah 59. Lalu dikali A kurangi B. 30 dikurangi 29 hasilnya adalah 1. Berarti hasil akhirnya itu adalah 59. 59 kali 1. Oke, kita lihat di jawaban. Jawaban yang betul adalah jawaban yang D. Kita lanjut ke soal yang kelima, yaitu 6,454 kuadrat dikurangi 2,545 kuadrat ditambah 653,4. Jangan dulu bingung ya teman-teman, karena melihat angkanya di sini panjang-panjang serta koma-koma. Nah, kita di sini pakai strategi pendekatan lagi, teman-teman ya, biar
waktu yang kita butuhkan untuk menyelesaikan soal itu tidak terlalu panjang. Caranya bagaimana? Kita ambil saja angka di depan komanya ya. Berarti kita hanya ambil 6 kuadrat, lalu 2 kuadrat, dan ditambah 653. Sehingga hasilnya adalah 6 kuadrat, hasilnya 36 dikurangi 4 ditambah 653. Selanjutnya kita kurangkan lagi, 36 kurangi 4 hasilnya adalah 32 ditambah 653. Terus kita tambahkan, berarti hasilnya 2 tambah 3, 5, 3 tambah 5, 8, berarti 685. Kita cari di pilihannya apakah ada 685. Karena tidak ada, berarti kita cari angka yang mendekati ya. Angka yang mendekati tetapi tidak kurang dari 685. Karena di sini ada koma-komanya, teman-teman. Jadi kita harus cari angka yang lebih dari 685. Maka hasilnya itu kita dapatkan pilih yang C, yaitu 688,58. Kalau tidak percaya, teman-teman boleh dicek kembali hasilnya menggunakan kalkulator ya, apakah benar atau salah jawabannya. Selanjutnya kita lanjut ke nomor yang ke-6, yaitu 999% dari 0,843 adalah panjang banget ya teman-teman. Kita hitung saja teman-teman. Kita pakai cara, maaf ya berisik, kita pakai cara pendekatan lagi, yaitu 1000. Kita jadikan 1000% ya. 999 kita jadikan 1000%. 1000% itu artinya adalah 1000 per 100 ya, karena persen jadi per 100. Kalau dari itu dikali ya teman-teman, berarti kali 0,843 sekian. Nah, sekarang kita kalikan. Kita coret dulu. Ini coret 2 angka, ini juga coret 2. Sehingga hasilnya adalah 10 dikali 0,843. Maka hasilnya adalah 8,43. Berarti jawabannya adalah yang B, 8,43 gitu ya. Berarti kita pakai cara pendekatan ya teman-teman. Kalau dihitung cepat, namanya juga hitung cepat, berarti kita butuh strategi untuk menghitung cepat ya, mencari jawaban dari soal. Selanjutnya kita next ke soal yang terakhir atau soal ke-7, yaitu 53% dari 685% dari 24 per 685 adalah, kita cari tadi berarti 53% artinya adalah 53 per 100. Dari berarti dikali 685 per 100 dari 24 per 685. Berarti bisa dicoret ya, ini coret dan yang ini juga dicoret. Sehingga selanjutnya adalah apakah ada bilangan yang dicoret lagi? Tidak ada ya teman-teman. Teman-teman jangan sampai mencoret ini bilangan 100 dan juga 24 ya. Nanti akan memusingkan kalian lagi ya kalau kita sederhanakan. Kita itu ibaratkan dapat jackpot ya teman-teman kalau dapat soal yang 00 gini, mau 10, 100, 1000, pokoknya itu jangan kalian sederhanakan. Oke. Selanjutnya berarti kita tersisa bilangannya itu adalah 53 kali 24, hasilnya adalah 1272, lalu 100 dikali 100, hasilnya adalah 10.000.
Selanjutnya kita bagi ya, 1272 dibagi 10.000 yaitu adalah 0,1272. Teman-teman tinggal maju saja komanya sebanyak 4 kali ke depan. Oke, karena ini nolnya ada 4, jadi maju sebanyak 4 kali. Awalnya dari belakang 2, maju ke sini 1, 2, 3, 4. Berarti komanya ada di depan 1. Itu caranya ya. Berarti hasilnya adalah 0,1272. Kita cari di jawaban yang hasilnya adalah 0,17272, yaitu yang B. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan ya? Berarti diingat caranya adalah dengan menggunakan cara pendekatan. Oke? Sekian dulu teman-teman video aku kali ini. Tetap semangat untuk menggapai cita-cita kalian untuk menjadi PNS. Mudah-mudahan nanti proses kalian selama belajar atau mempersiapkan CPNS bisa membuahkan hasil yang kalian inginkan. Mudah-mudahan ya, tetap terus berusaha dan berdoa saja. Aku mau mengingatkan lagi bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk di subscribe dan juga nanti berikan komennya, kalian mau aku buatkan video apa lagi, mau aku bahas materi apa lagi. Dan bagi kalian yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-temannya supaya nanti bisa lebih menambah manfaat lagi. Sekian dulu teman-teman, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.